lagi telinganya. Kalau ada orang ditampar, harus dikisos, harus ditampar lagi. Karena itu terkait dengan masalah jiwa. Ya, kalau orang dibunuh, ya berarti harus dibunuh lagi. Ya, itu namanya kisos. Karena ya jiwa manusia orang beriman itu sangat mulia. Nah, kalau terkait tentang harta bagaimana? Harus dikembaliin. Kita ngambil, ngerampas harta orang lain, ya harus kita kembalikan. Nah, begitu, minta dihalalin setelah itu. Ya, jadi kita kembalikan dulu, minta dihalalin. Kalau terkait tentang kehormatan, minta dihalalin saja cukup. Saya mohon maaf, kemarin saya mencaci maki kamu, kemarin saya ngomongin kamu, keaiban-keaiban kamu saya ceritain sama orang lain. Cukup minta dihalalin, datang ke orangnya. Ya, itu namanya minta dihalalin. Tapi kalau terkait dengan harta, nggak bisa kita mohon maaf. Ya, bukan mohon maaf, harus dikembalikan. Kamu mengambil uang berapa? 500.000, kembalikan uangnya 500.000. Kecuali kalau kata yang punya, sudah maafkan, uang sudah kamu berikan ke saya. Nih, saya kembalikan lagi kepada kamu, saya ikhlas, silahkan saya hadiahkan. Nah itu. Tapi kalau seandainya kita ngambil harta orang lain, kemudian kita minta maaf sama Allah, ya kagak mungkin diterima. Jadi harus dikembalikan. Nah, kalau masalah jiwa itu harus dikisos. Ya, kita nampar harus dikisos, ditampar. Tuh begitu. Kita membunuh harus dikisos, dibunuh. Makanya al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzun. Nah, itu dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, ini yang dimaksud kita luhu kufrun begitu, membunuh orang-orang yang beriman hukumnya kafir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, li zawalid dunya ahwanu 'alallahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Jadi Rasul bersabda la zawalud dunya, jadi lamnya lam ibtida. La zawalud dunya ahwanu 'alallahi min qatlin mu'minin. Sungguh hilangnya dunia lebih gampang atas Allah kebanding daripada membunuh orang mukmin bighairi haqqin, tanpa dengan jalan yang benar. Coba Bapak Ibu Saudara, itu Rasul bilang begitu. Dunia hilang, kagak ada nih dunia beserta isinya. Itu lebih gampang, lebih mudah ya di hadapan Allah kebanding daripada satu orang mukmin, satu jiwa orang mukmin dibunuh. Masya Allah. Sekarang nih orang mukmin jiwanya kadang-kadang murah banget. Ya, dibunuh udah aja habis. Ya, nggak ada cerita, nggak ada apa. Padahal menghilangkan dunia beserta isinya itu masih lebih ringan di hadapan Allah kebanding daripada membunuh satu jiwa orang yang beriman. Masya Allah, berat ini. Yang namanya jiwa orang mukmin begitu dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi istaraku fi damin mu'minin. Kalau seandainya penduduk yang ada di langit, penduduk yang ada di bumi, mereka ya kompak, istarakunya bersama-sama kompak ya untuk membunuh orang yang beriman, la adkhalahumullahu nar, maka mereka semuanya akan dimasukkan ke neraka. Seandainya ada makhluk Allah semuanya kompak, yang ada di bumi dan ada di langit, apa kekompakannya? Berencana ingin membunuh satu orang mukmin, satu orang mukmin. Nah, apa kata Allah? Saya akan masukkan mereka semuanya ke dalam api neraka. Masya Allah, ini kalau kita baca nih hadis nih, Masya Allah, jangankan satu dua orang, ya dia sekongkol, semua makhluk Allah yang ada di langit, di bumi, ya itu bersama-sama sepakat yang membunuh satu jiwa orang mukmin tanpa jalan yang benar, maka mereka semuanya dimasukin neraka. Tuh, makanya kalau ada terjadi pembunuhan orang-orang yang beriman, ya bukan hanya yang membunuh hanya yang akan dimasukkan ke neraka, siapa dalangnya, ya siapa yang memerintahkannya, nah itu pasti masuk juga. Nah begitu. Ya, sebab Allah udah bilang tuh jangan 1, 2, 3 orang, ya semua
yang ada di langit di bumi berencana untuk membunuh orang mukmin satu, nggak banyak, satu. Tuh, Allah akan masukkan mereka semuanya ke dalam api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man a'ana ala qatli muslimin bisyatri kalimatin, siapa yang membantu untuk membunuh orang muslim walaupun cuma satu kata, laqiyallaha maktuban, maka nanti dia bertemu kepada Allah tertulis baina ainaihi, di antara dua matanya. Antara dua mata berarti di jidat ya. Ya, di jidat antara mata, ya itu mata kanan, mata kiri, itu jidat. Maka ditulis di situ ayas min rahmatillah, orang itu ya sudah diputus asakan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kalau ada orang ya bilang begini doang, bunuh, ya, bakar, ya sikat, itu kan satu kata doang. Sehingga dari kata-kata itu orang melakukan pembunuhan, ya perbuatan-perbuatan yang tidak benar, maka orang tersebut nanti di hari kiamat akan ditulis di jidatnya, orang ini sudah ya putus asa dari rahmat Allah, nggak akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi, makanya kita hati-hati tuh Pak. Kalau kita lagi rame-rame, ya kemudian kadang-kadang nih, ya mulut kadang-kadang usil juga, bunuh, bakar, wah udah main bakar aja. Nah ini hati-hati. Ya ada pencuri Pak. Pencuri dibakar boleh nggak? Kagak boleh. Pencuri motor, ya ketangkep, kemudian dibilang bakar, nggak boleh. Ya, jadi nanti ada hukumnya. Ya, itu ada hukumnya tersendiri. Ya, membakar itu hanya hak Allah. Ya, membakar itu hanya hak Allah. Kita nggak boleh membakar sesama makhluk hidup-hidup. Ya, jangankan manusia dibakar hidup-hidup. Semut aja dibakar hidup-hidup kagak boleh, dosa kita, zolim kita. Ada makhluk Allah, semut kecil hidup, kemudian kita bakar hidup-hidup, zolim kita, nggak boleh. Kalau ada binatang yang boleh dibunuh, dimatiin dulu. Habis dimatiin udah mati, mau dibakar boleh. Ya begitu. Tapi kalau hidup-hidup dibakar nggak boleh. Tikus hidup-hidup dibakar boleh nggak? Nggak boleh. Sebab yang berhak membakar itu hanya Allah. Tapi kalau dibunuh boleh. Ada kan binatang yang boleh dibunuh. Tikus, ular, boleh dibunuh. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian babi, boleh dibunuh. Kalau anjing nggak boleh dibunuh. Sebab anjing itu termasuk hayawanun muhtaramun. Hewan yang dimuliakan. Walaupun najis mughallazuh. Nggak boleh dibunuh. Tetap kita harus muliakan. Nah seperti itu. Makanya ada dalam hadis sahih, seorang perempuan yaitu masuk ke dalam sorga gara-gara apa? Gara-gara seekor anjing. Seekor anjing kehausan. Ya kehausan dikasih minum. Ya akhirnya Allah kasih rahmat kepada itu orang perempuan, bisa masuk ke dalam sorga. Atau dalam hadis sahih juga diceritakan seorang perempuan masuk ke dalam neraka itu gara-gara seekor kucing. Karena seekor kucing ditangkap, kemudian ya enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, sampai mati. 1 hari, 2 hari dikurung aja. Padahal kata Nabi kalau itu dilepas, enggak dikasih makan juga kucing bisa nyari makan sendiri. Allah udah ngasih rezeki. Ini ya dikurung, enggak dikasih makan, kasih minum, mati. Ini orang perempuan masuk ke dalam api neraka gara-gara seekor kucing. Itu hadisnya sahih. Dakhalat imra'atunin naru fi hiratin habasatha. Tuh, jadi seorang perempuan dimasukkan ke dalam api neraka itu disebabkan karena seekor kucing yang ditangkap dikurungnya, lalu enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Tuh, makanya kita harus irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita disuruh saling memberi kasih sayang kepada makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini. Nanti makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kita. Nah, seperti itu. Makanya kalau ada orang sampai tega membunuh satu jiwa orang mukmin, itu akan dikasih putus asa. Ini orang dari rahmat. Ya, enggak akan dikasih ya rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik gitu. Nah, makanya kita disuruh saling menyayangi.
Ya, jadi al mukmin lil mukmin kal bunyani. Ya, yasuddu ba'duhu ba'da. Jadi orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling memperkuat satu dengan yang lainnya, saling bantu membantu. Ya, saling menutupi kekurangannya. Yang lebih punya kekuatan membantu yang lemah. Yang lemah mungkin ada doa yang manjur. Makanya orang miskin sama orang kaya sama-sama mulia. Orang kaya biasanya dia dengan hartanya bisa membantu. Orang miskin biasanya dengan doanya dikabul sama Allah. Tuh begitu. Jadi ada bidang masing-masing. Makanya orang kaya nggak usah doa, ya. Udah didoain sama orang miskin. Nah, begitu. Orang kaya yang bagus hartanya, keluarin. Tuh nanti orang miskin yang mendoakan. Doanya orang miskin mustajab insyaallah. Ya, penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Itu artinya saling mengisi, saling melengkapi. Tuh, itu yang dikatakan orang mukmin kepada orang mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita begitu. Ya, saling ya menguatkan satu dengan yang lain. Ini bangunan ini kan ya ada semen, ada pasir, ada bata, ada besi. Jangan saling bilang, "Nih gua kalau nggak ada semen nggak mungkin, nggak bisa semen doang." Pasir juga begitu. Ya, semuanya, air pun perlu. Ya, air pun ikut serta dalam bangunan ini. Sebab nggak mungkin ya kita akan membuat bangunan hanya semen sama pasir aja tanpa ada air. Nah, begitu. Jadi yang kecil, yang besar saling ya memperkuat. Posisinya ya ada masing-masing. Sama kita begitu. Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada anggota. Anggota nggak kalah pentingnya. Ya, anggota itu penting sekali. Jamaah itu penting posisi dan kedudukannya. Ya, sehingga semuanya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Begitulah orang Islam. Ya, makanya nggak boleh orang Islam itu ya membunuh, jangankan 2, 3, 1 jiwa orang mukmin saja itu Allah murka benar. Ya, jadi orang itu ditandain di keningnya, orang ini sudah putus dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdidatu fi hadzal babi kasiratun. Kemudian ancaman terkait tentang bab ini banyak, hailatun. Jadi ancaman-ancaman yang terkait tentang pembunuhan kepada orang-orang yang beriman itu cukup banyak. Ya, fal yahzaril muslimu min zalika kullal hazari. Ya, kesimpulannya orang Islam harus benar-benar menjauhkan ya itu sebenar-benarnya. Wala ya'ridu nafsu lil wuqu, jangan sampai diri kita jatuh dan terprosok dalam ya tempat tersebut fi sukhtillahi wa ghadabihi wa la'natihi wa 'adzabihil 'azim, sehingga nanti dalam murkanya Allah, dalam marahnya Allah, dalam laknatnya Allah, dalam azabnya Allah yang sangat besar. Ya, wal iyasu mir rahmatih, dan juga nanti dia akan diputus asakan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Jadi udah dapat ancaman. Kemarin kan ada tuh. Ya, siapa-siapa yang membunuh satu orang jiwa, ya satu jiwa orang yang beriman, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian Allah marah, kemudian Allah murka. Tuh, begitu. Makanya di sini bilang Allah marah, Allah murka. Ya, bahkan Allah tidak akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Padahal kita butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Kita jangan ngandelin amal, Bapak, Saudara. Nabi Muhammad aja bilang begitu. Saya nih tidak ngandelin amal, tetapi saya berharap rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi jangan kita bangga dengan amal-amal kebaikan yang selama ini kita udah lakukan. Belum ada apa-apanya. Ya, Nabi aja ya belum ada apa-apanya kata Nabi, tetapi saya bisa dapat masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Itu penting tuh. Ya, kita selalu baca nih kalimat ini kalau habis sholat Jumat. Ya, kalau kita baca-baca kitab nanti ada wiridan, diantaranya wiridan yang dibaca habis sholat Jumat itu ilahi.
ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Ini dulu saya masih di Lirboyo, makin harus diajarin. Ya kalau kita habis baca musabiat, baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca surah Al-Falaq 7 kali, baca surah An-Nas 7 kali. Nah, jangan lupa baca ilahi lastulil firdausi ahla. Ada yang ngajarin 5 kali, ada yang ngajarin 7 kali. Silakan baca. Ya, jangan dilupain. Ini orang sekarang wirid dan musabiat aja udah jarang Bapak Saudara. Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang imam Al-Fatihah langsung doa, bubar. Padahal yang bagus nggak begitu. Ya, jadi kalau imam yang bagus doanya ntar aja belakangan. Jadi Al-Fatihah baca Fatihah 7 kali. Terus baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali. Dan ini di masjid-masjid udah mulai jarang. Tapi insya Allah di at-taqwa termasuk masih. Ya, diamalin. Jadi imam tuh kasih tahu, jangan langsung doa ya. Ya begitu. Jadi kalau imamnya lagi ada keperluan biarin aja dah, ente duluan. Ya. Tapi yang lain biarin musabiat. Nah, seperti itu. Kecuali ada jenazah. Kalau ada jenazah ada hal yang lebih penting. Nah, begitu. Jadi jenazah utamakan. Ya boleh tuh Al-Fatihah, kemudian kita baca langsung kita nyolatin jenazah. Tapi kalau dalam situasi kondisi normal, nah itu tolong. Ini wiridan dibaca. Musabiat Pak, tolong dibaca. Ya habis Jumat, ayo kita baca. Yaitu ya musabiat. Kenapa disebut musabiat? Sebab itu dibacanya 7 kali 7 kali. Ya sehingga disebut apa? Musabiat. Nah baru baca ilahi lastulil firdausi ahla. Baru dah kita wirid-wirid yang lain terserah Bapak, mungkin banyak wiridannya. Nah setelah itu boleh tambahin yang lain-lain, silahkan. Tapi itu pokok itu. Ya baca Fatihah 7 kali, baca Kulhu 7 kali, baca Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, baca Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Itu pokok, jangan sampai ditinggalkan. Tuh begitu, Masya Allah. Ya, jadi ini hal-hal yang seperti ini harus benar-benar kita ya laksanakan. Ya, jadi jangan sampai kita nanti termasuk orang yang diputus asakan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Karena kita sangat butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Nas'alullahal afiyata wassalamata. Kita minta sama Allah afiyah dan selamat. Afiyah itu perlindungan. Ya, perlindungan dari berbagai macam apa saja. Ya, itu namanya afiyah. Afiyah bisa di dunia, bisa di alam kubur, bisa di akhirat. Itu namanya afiyah. Makanya kita selalu baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, itu kita selalu baca. Selamat min jami' anwa'il khizi wal bala, dari berbagai macam ujian dan cobaan. Fil akhirati wal ula, baik di negeri akhirat maupun di dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu ula maksudnya di dunia. Wal akhiratu bermula negeri akhirat khairul laka, nilainya itu lebih bagus bagi kamu minal ula, dari dunia. Dunia tuh nggak ada apa-apanya. Ya Allah habis menciptakan dunia, Allah nggak pernah lihat lagi. Ya, makanya dunia siapa aja yang mau minta dikasih sama Allah. Orang Islam mau dunia dikasih. Orang kafir mau dunia dikasih. Tuh. Tapi akhirat itu hanya buat orang-orang yang beriman, yang mau taat dan patuh kepada Allah. Makanya dibilang wal akhiratu ya khairul laka minal ula. Terus ada lagi ayat wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, jadi akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Kita di dunia sebentar, ya, sebentar. Makanya manfaatkan yang sebentar ini. Ya, sebentar kita hidup di dunia. Kalau bapak, kita, ibu semuanya dikasih umur 90 tahun, 90 tahun sebentar. Ya, seandainya kita dikasih umur 90 tahun, 90 tahun di dunia juga sebentar. Seandainya. Tuh, kan orang dikasih 90 tahun sekarang susah udah. Jarang Pak orang yang dapat usia 90 tahun. Mudah-mudahan kita dikasih usia 90 tahun misalnya nih gagah. Ya masih gagah 90 tahun. Tetap itu masih sebentar. Ya masih sebentar. Ya, nah itu
yang kekal di mana? Di akhirat. Ya, makanya kita utamakan ya untuk bekal kehidupan akhirat. Lana buat kita, wali ahbabina buat kekasih-kekasih dan orang-orang yang kita cintai dari kita, wakafatil muslimin dan juga kafatil muslimin, semua orang-orang Islam. Nah, itu kita selalu berdoa ya buat kita, buat orang-orang yang kita cintai dan buat seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai sini, nanti baru summa an-nar dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan ya kita selalu jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansrihu biha as-sudur wa tahunu biha al-umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina waliman ahabba wa ahsana ilaina walil hadirina walikafatil muslimin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.